Bayangkan seorang ksatria yang lahir dengan anugerah luar biasa. Permata sakti tertanam di dahinya. Sebuah permata yang membuatnya kebal dari luka, penyakit, bahkan kematian di medan perang. Tetapi anugerah ini berubah menjadi kutukan ketika ia melakukan satu kesalahan fatal. Sebuah dosa yang membuatnya kehilangan segalanya. Siapakah dia? Inilah kisah Aswatama, putra sang guru agung Drona, pemilik permata sakti yang akhirnya harus menanggung penderitaan abadi. Namun, sebelum kita membahas kisahnya, jangan lupa dukung terus channel Kisah Hindu agar semakin berkembang dan terus semangat membuat konten menarik lainnya dengan cara tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya di Kisah Hindu. Aswatama lahir di keluarga terhormat. Ia adalah putra Drona, guru dari Pandawa dan Kurawa, dan cucu dari Maharishi Bharadwaja. Sejak dalam kandungan, Aswatama telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Saat ia lahir, terdengar raungan nyaring seperti seekor kuda, pertanda bahwa kelahirannya akan mengguncang dunia. Karena itulah ia diberi nama Aswatama, yang berarti suara kuda. Namun ada satu hal yang membedakan Aswatama dari manusia lainnya. Di dahinya tertanam sebuah permata sakti. Permata ini bukan sekadar hiasan, tetapi merupakan anugerah Dewa Siwa. Dalam beberapa versi kisah, Drona dikenal sebagai seorang pemuja Siwa yang luar biasa taat. Karena kesetiaannya, Siwa memberikan berkah kepada putranya, sebuah permata yang membuatnya kebal terhadap senjata, tidak bisa mati dalam pertempuran, serta terlindung dari penyakit, kelaparan, dan kehausan. Banyak yang percaya bahwa Aswatama bukanlah manusia biasa. Ia diyakini sebagai reinkarnasi dari Rudra, aspek ganas Dewa Siwa, yang turun ke dunia sebagai seorang ksatria. Permata di dahinya adalah simbol dari kekuatan ilahi ini. Dengan permata ini, Aswatama menjadi prajurit yang tak terkalahkan. Bahkan, dalam banyak pertempuran selama Perang Kurukshetra, ia tak pernah terluka meskipun menghadapi prajurit-prajurit terkuat di dunia. Perang besar Mahabharata adalah ajang bagi para ksatria terhebat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Aswatama bertarung di pihak Kurawa, mengikuti jejak ayahnya, Drona. Ia adalah ksatria yang ganas, seorang ahli strategi, dan dikenal dengan keberanian serta kekejamannya di medan perang. Namun, satu peristiwa mengubah segalanya. Saat Drona terbunuh akibat tipu muslihat Pandawa, di mana Yudhishthira berbohong bahwa Aswatama telah mati, Aswatama dipenuhi oleh amarah yang tak terkendali. Ia bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dengan cara apapun. Setelah perang hampir berakhir, Aswatama melihat bahwa harapan bagi pihak Kurawa telah sirna. Tetapi dendamnya belum terbayarkan. Bersama dua ksatria tersisa, Kritawarma dan Kripa, ia menyusun rencana keji. Ia menyusup ke perkemahan Pandawa di malam hari, waktu yang dianggap tidak terhormat untuk bertarung. Dalam kegelapan, Aswatama melancarkan serangan mengerikan. Namun, yang ia bunuh bukanlah Pandawa, melainkan anak-anak mereka. Aswatama tanpa belas kasihan membantai para putra Pandawa yang sedang tidur. Saat pagi tiba, kebenaran terungkap, dan seluruh Pandawa dipenuhi dengan duka serta amarah yang tak terbayangkan. Mengetahui perbuatannya, Arjuna mengejar Aswatama. Pertarungan hebat pun terjadi. Dalam keputusasaan, Aswatama menggunakan senjata paling mematikan, Brahmastra, senjata yang setara dengan kehancuran dunia. Arjuna, yang juga memiliki senjata ini, membalas dengan melepaskan Brahmastra miliknya.
Jika kedua senjata ini bertabrakan, dunia akan binasa. Namun Krishna turun tangan dan memerintahkan Arjuna untuk menarik kembali senjatanya. Aswatthama, yang tidak memiliki kekuatan untuk menarik kembali Brahmastranya, mengalihkannya ke arah janin dalam kandungan Uttara, istri Abhimanyu. Tujuannya untuk menghabisi garis keturunan Pandawa selamanya. Namun, Krishna kembali menyelamatkan janin tersebut kelak. Bayi itu menjadi Parikesit, penerus dinasti Kuru. Tindakan keji Aswatthama tidak bisa dibiarkan begitu saja. Krishna, yang marah atas dosanya, memberikan hukuman yang mengerikan. Ia mencabut permata dari dahi Aswatthama. Seketika, Aswatthama kehilangan semua kekuatan yang selama ini melindunginya. Ia menjadi manusia biasa dan lebih buruknya lagi, Krishna mengutuknya. Aswatthama, kau tidak akan mati. Kau akan hidup selamanya dalam penderitaan. Luka di dahimu tidak akan pernah sembuh, dan kau akan mengembara di bumi tanpa teman, tanpa perlindungan, dan tanpa tujuan, hingga akhir zaman. Tanpa permatanya, Aswatthama tidak lebih dari seorang pengembara yang terusir dari dunia manusia. Ia harus hidup dalam kesepian, terluka, dan tanpa harapan, kutukan yang bahkan lebih buruk dari kematian. Banyak legenda di India yang mengatakan bahwa Aswatthama masih hidup. Ada kisah tentang seorang pria tua dengan luka menganga di dahinya yang tak pernah sembuh, terlihat di berbagai kuil kuno. Ada cerita bahwa Aswatthama masih berkeliaran di hutan dan gua-gua Himalaya, mencari penebusan yang tak akan pernah datang. Apakah mungkin Aswatthama masih berjalan di dunia ini? Apakah permata yang pernah tertanam di dahinya masih menyimpan kekuatan? Ataukah ia hanyalah sosok yang terlupakan oleh sejarah, tersembunyi dalam bayang-bayang kutukannya sendiri? Kisah Aswatthama adalah bukti bahwa kekuatan besar bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan. Ia adalah ksatria yang tak terkalahkan. Tetapi pada akhirnya, ia kehilangan segalanya karena amarah dan kebenciannya sendiri. Apakah ia benar-benar makhluk abadi yang mengembara di dunia hingga kini? Ataukah ia hanya legenda yang terus hidup dalam cerita-cerita kuno? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.